Oke guys, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan share dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Ketika hidup berbalik arah bab 288. Akhirnya Juliet bicara. Hanya Tuhan yang tahu seberapa besar keberanian yang harus Faye kumpulkan untuk menyatakan perasaannya kepada CEO. Jantungnya berpacu dengan sangat cepat, dan dia merasakan kepanasan. Ini adalah pertama kalinya dia menyatakan cinta pada seorang pria. Yang lebih mengejutkan lagi pula, dia sama sekali tidak tahu rupa pria itu. Tidak sedikit pun. Setengah tahun yang lalu, jika ada yang memberitahunya bahwa dia akan menyatakan cintanya pada sosok misterius bertopeng, dia akan berpikir bahwa mereka semua pasti sudah gila. Faye Carter tidak akan melakukan sesuatu yang begitu konyol. Namun disinilah dia. Itu memang aneh. Tapi dia merasa bahwa dia benar-benar mencintai CEO. Dia sangat mencintainya. Sehingga dia tidak bisa menahan diri. Memang benar. Dia belum pernah benar-benar melihat pria itu dalam keadaan tidak bertopeng. Tapi instingnya mengatakan bahwa CEO itu kuat, tampan, dan memiliki semua yang dia cari dalam seorang pria. Meskipun bertemu dengan CEO hanya 3 kali. Tapi setiap pertemuan, mereka membawa perasaan yang menguasai hatinya dan dirinya, yang mabuk cinta. Dia menikmati perasaan yang dia rasakan saat dia bersama pria itu. Dia merasa aman. Detak jantungnya lebih cepat, dan rasa memiliki yang telah lama ditunggu-tunggu di dunia. Dia telah menemukan setengah dari dirinya yang hilang. Dia tahu bahwa CEO adalah belahan jiwanya. Potongan puzzle yang ditakdirkan untuk melengkapinya. Jika sisa hidupnya tidak dihabiskan dengan CEO, tidak akan ada lagi yang akan membawa makna dalam keberadaannya di dunia. Sejujurnya, pikiran Zain sama kacaunya. Dengan pikiran Faye, dia mungkin telah meramalkan pengakuannya. Namun ketika itu benar-benar terjadi, dia masih merasa terguncang. Hatinya hancur. Dia merasa ingin menangis. 4 tahun menikah dengan Faye. Dan istrinya tidak pernah menunjukkan kasih sayang padanya. Apalagi pernyataan cintanya. Dia telah berfantasi tentang saat dia akhirnya berkata aku mencintaimu ribuan kali. Namun ketika akhirnya itu terjadi, dia benar-benar tertekan. Apa katamu? Suaranya bergetar. Faye tersenyum. Dia lalu menjangkau untuk memegang tangannya. Zain merasakan keyakinannya yang teguh dan sungguh-sungguh. Bahkan Zain terpesona dengan keberaniannya. Dia tidak mengerti. Tetapi Zain berempati. Aku bilang, aku menyukaimu. Aku sangat menyukaimu. Ulang Faye sambil memegang tangan Zain. Kulitnya panas saat disentuh. Wajahnya merah. Suaranya bergetar. Tetapi tatapan matanya tidak goyah. Kemudian, dia meninggikan suaranya dan menyatakan, tidak. Persetan dengan itu, aku mencintaimu. Ketika hidup berbalik arah. Bab 289. Kita semua lebih berani dalam kegelapan. Faye seperti burung yang terlepas dari belenggunya. Perasaannya telah dikosongkan seperti kendi. Keraguan telah hilang. Begitu juga konflik dalam pikirannya. Semuanya sangat jelas. Emosi mengalir dengan begitu saja. Kau pasti terkejut. Aku baru saja bertemu denganmu 3 kali. Dan aku sudah jatuh cinta padamu. Katanya. Menatap mata Zain dengan penuh semangat. Sejujurnya, sejak pertama kali kita bertemu, hatimu yang besar dan empatimu telah meninggalkan kesan padaku yang tidak akan pernah hilang. Itu adalah saat tergelap dalam hidupku. Aku putus asa. Aku terluka. Dan aku menerima nasibku dan mengorbankan diriku. Tapi kaulah yang menyelamatkanku. Kau menunjukkan kepadaku bahwa ada lebih banyak hal yang ada di dunia ini daripada monster dan manusia. Bahwa para kesatria penolong itu benar-benar ada. Ibuku bilang itu semuanya akting. Itu semacam topeng yang dikenakan oleh orang-orang kuat sepertimu. Sehingga gadis kecil naif seperti diriku akan melemparkan diri padamu. Tetapi aku
Lebih tahu. Kau tidak seperti mereka, aku. Bisa merasakannya kau berhati mulia. 3 juta dolar tak berarti apa-apa. Bagimu. Aku tahu itu. Tapi bagiku. Itulah. Yang menyelamatkanku. Kaulah. Yang memberikanku kesempatan hidup baru. Tangan Faye gemetar tak terkendali. Zain menelan ludah. Kepalanya kacau. Faye melihat kebingungan di matanya dan menarik tangannya lebih dekat. Dan meletakkan tangannya di pipinya. Dia menutup matanya. Tersenyum puas. Lalu melanjutkan. Setelah hari itu, aku telah melakukan penelitian padamu. Saat itulah aku tahu betapa luar biasa dirimu. Kau membeli Valet Vision dengan harga 350 juta dolar. Dan dalam waktu sesingkat itu, kau berhasil membuat Valet Vision lebih baik lagi. Hanya orang dengan pengalaman yang akan tahu bagaimana mengarahkan kapal yang begitu besar ke perairan yang begitu sukses. Itu tidak mudah. Tapi kau melakukannya. Kau baru saja muncul. Entah dari mana dan melakukannya. Aku mulai meneliti setiap informasi yang aku dapatkan. Dan aku bisa mengenalmu lebih jauh. Aku berfantasi tentangmu setiap detik. Sepanjang hari, aku bertanya-tanya kapan kita akan bertemu lagi. Tetapi Tuhan sepertinya sedang mengujiku. Kau menghilang begitu saja dari hidupku. Aku sering mencarimu tapi aku tidak pernah menemukanmu dimanapun. Aku sangat kesepian dan mabuk cinta saat itu. Hidupku dipenuhi kabut. Aku pikir aku tidak akan pernah melihat kau lagi. Biar bagaimanapun aku seorang wanita yang sudah menikah. Kau dan aku. Kita tidak mungkin bersama. Tetapi aku berdoa setiap hari. Aku berdoa agar aku bisa melihatmu. Tampaknya Tuhan tampak tersentuh dengan permintaanku. Dan kini permintaanku jadi kenyataan. Ingat waktu itu di klub malam. Aku dalam bahaya dan kemudian kamu muncul. Seperti pahlawan super. Kau mengalahkan mereka semua dan menyelamatkan aku. Lagi. Dia menutup matanya sebelum mengambil nafas dalam-dalam. Sebelum membukanya sambil tersenyum. Aku mengingatnya bagaimana rasanya seperti baru kemarin. Betapa jantungku berdetak, betapa berdebar-debarnya dadaku. Sejak saat itu. Aku tahu aku punya perasaan padamu. Aku tahu itu. Kedengarannya konyol. Aku bahkan tidak tahu bagaimana rupamu. Tapi demi Tuhan, aku sangat menyukaimu. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan yang ada dalam kata-katanya. Dia tidak pernah tahu bahwa Faye akan mulai mencintainya dengan sangat gila. Tapi kau sudah menikah. Bukankah ini akan menyakiti suamimu? Dia bertanya. Dan emosi saling bertentangan berkecamuk di dalam benaknya. Faye tersenyum tipis. Aku memang memiliki kekhawatiran soal itu juga. Itulah mengapa aku menahan diri. Untuk mencarimu. Aku mencoba menahan emosiku agar aku tidak memikirkanmu. Karena aku sudah menikah, aku seharusnya tidak setia. Zain sedikit bingung. Jika itu masalahnya, mengapa dia mengungkapkan perasaannya? Faye sepertinya mengerti kebingungan. Zain, itu hanya karena kau muncul dan menyelamatkanku lagi. Katanya sambil tersenyum. Ketika aku berada di titik terendahku, kau datang untuk menyelamatkanku tepat pada waktunya. Itu menyentuhku. Itu sangat menyentuhku hingga akhirnya aku mengerti. Sebagai seorang wanita, terlalu sulit untuk menemukan seseorang yang benar-benar kau cintai. Bahkan jika kau menghabiskan setiap malam untuk mencari jodohmu, aku pikir aku akan hidup tanpa cinta selamanya. Aku percaya bahwa aku terkutuk dan aku adalah budak Norma dalam opini masyarakat. Tetapi akhirnya, aku mendapatkan pencerahan ini sama sekali bukan kehidupan yang aku inginkan. Tangan Faye berada di leher Zain sekarang. Tangannya merayap menyerempet topeng Zain. Jari-jarinya menyelinap di bawahnya dan dia menyentuh pipi Zain. Aku sudah membuat keputusan. Aku tidak ingin menyia-nyiakan hidupku untuk mencoba menyenangkan mereka semua. Aku ingin hidup untuk diriku. Bahkan jika itu berarti dunia akan berbalik melawanku. Bahkan jika sejarah menuliskanku sebagai orang yang berdosa. Aku ingin mengambil langkah ini dan hidup bersamamu. Faye mulai mengangkat topeng Zain. Aku mencintaimu. Tuan CEO. Aku sangat mencintaimu. Ketika hidup berbalik arah. Bab 290. Tapi apa yang akan terjadi jika kita menyalakan lampu? Saat Faye terus menjulurkan tangannya
ke wajah Zain. Roda-roda di kepala Zain bekerja dengan cepat untuk berpikir. Zain memang ingin menghentikannya. Membuka topengnya akan menjadi masalah besar karena dia sama sekali tidak berencana untuk mengungkapkan dirinya yang sebenarnya pada malam ini. Pengakuan Faye yang tiba-tiba, itulah yang membuka matanya. Itu membuat langkahnya berantakan dan menggagalkan rencananya. Sejujurnya Zain tidak tahu. Faye mungkin telah bersumpah cinta pada CEO, tetapi akan bagaimana jadinya ketika dia mengetahui itu adalah Zain. Selama ini, apakah dia akan tetap mencintainya, atau akankah keadaan berubah menjadi lebih buruk dan berputar ke arah yang berlawanan? Pada akhirnya dia memilih untuk berterus terang. Dia memilih untuk tidak menghentikannya. Dia bisa merasakan gemetar di kulitnya. Dia menggigit bibirnya. Dia merasakan euforia karena kegembiraan, kecemasan, antisipasi, dan juga gugup. Faye tiba-tiba berhenti. Jantungku bergetar sangat cepat. Tuan, apakah kau benar-benar menerima perasaanku? Zain mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Ya, Faye menggigit bibirnya. Kepercayaan dirinya tiba-tiba menghilang. Tapi aku sudah menikah. Kau tidak khawatir? Zain tertawa. Gadis bodoh, kenapa aku harus khawatir? Kenapa dia harus khawatir? Dia adalah suaminya. Kata-kata Zain mengembalikan lagi keberanian Faye. Faye menggertakkan giginya dan mengerahkan semua yang dia miliki. Lalu merobek topeng itu dari wajahnya. Topeng sudah dibuka. Kini Faye bisa melihat wajahnya. Reaksinya sangat kasar. Bibirnya bergetar. Zain. Dia berteriak begitu keras sehingga suaranya pecah. Ketidakpercayaan dalam ekspresinya berubah menjadi kebingungan, ketidakpercayaan, dan akhirnya berubah menjadi penyangkalan. Vivi Ibi, memang aku minta maaf karena menyembunyikan ini darimu, kata Zain sambil terhuyung-huyung untuk memegang tangannya. Dan benar saja, keputusannya malah menjadi bumerang bagi Zain. Faye akhirnya sadar dari keterkejutannya. Tidak ada lagi semangat dan sanjungan, melainkan hanya kekecewaan dan rasa jijik. Zain langsung tersadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mata Faye terpaku padanya. Tapi kali ini, dia menggertakkan gigi. Dia membentak dengan marah. Zain Larson, menurutmu ini lucu? Tidak, aku benar-benar CEO Valet Vision. Zain menjelaskan secepat yang dia bisa. Dia bingung, apa yang terjadi? Mengapa begitu sulit untuk Faye untuk mempercayainya? Tatapan Faye menjadi dingin seolah-olah dia telah kehilangan kewarasannya. Dia sudah gila. Aku membencimu, Zain Larson. Aku membencimu. Aku benar-benar membencimu. Matanya menunjukkan kebencian yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia merasa bahwa Zain telah membodohinya. Zain tersentak. Hatinya hancur. Dia merasa seperti tercekik.